Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Bu. Ya, jadi Ibu ucapkan selamat pagi dan kita bersyukur karena pagi hari ini kita dapat kembali bertemu untuk memulai pelajaran kita. Nah, coba sebelum kita belajar, ada baiknya kalau ketua kelas kita memimpin kita dalam doa. Mari berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Nah, oke, baik. Hari ini apa kalian hadir semua? Hadir semua. Ya, oke, baik. Hari ini Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Asranipe, Hadir, Bu. Murniati, Hadir, Bu. Maudi, Hadir, Bu. Kristiani, Hadir, Bu. Sylvia. Hadir, Bu. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan memulai pelajaran kita. Jadi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang tema cita-citaku. Cita-citaku, subtema cita-citaku, tema 1, aku dan cita-citaku. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang tahu apa itu cita-cita? Angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silahkan, Asrani. Cita-cita adalah segala sesuatu yang ingin dicapai. Ya, pintar. Good. Nah, sekarang di sini Ibu punya berapa jenis profesi. Nah, jenis-jenis profesi ini adalah macam-macam cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap orang. Nah, pada gambar yang pertama, ini adalah gambar seorang polisi. Nah, ada yang bercita-cita ingin jadi polisi? Saya, Bu. Ya, baik, pintar. Semoga cita-citanya tercapai ya. Amin. Nah, kemudian gambar yang kedua adalah dokter hewan. Nah, gambar dokter hewan ini bertugas sebagai dokter yang mengobati hewan yang sakit. Kemudian gambar ketiga yaitu profesinya sebagai guru. Nah, guru adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia karena mengajar anak-anak sehingga anak-anak dapat berbudi pekerti, memiliki pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, kemudian jadi anak-anak, cita-cita itu adalah segala keinginan dan kemauan yang ingin kita capai di kemudian hari, atau segala harapan yang ingin kita capai ya. Sudah ngerti semua? Iya, Bu. Nah, sekarang coba kalian lihat di buku kalian pada halaman yang pertama itu ada gambar, ada beberapa macam berbagai gambar, yaitu misalnya gambar yang pertama itu ada pekerjaan sebagai seorang guru ya. Nah, kemudian kalian isi misalnya, Ibu kasih contoh ya. Misalnya gambarnya seorang guru. Kemudian di situ di sebelah kanannya kan ada di itu aku seorang guru. Kemudian kegiatan utamaku sehari-hari adalah mengajar murid-muridku. Ya. Kemudian kalian isi pada gambar yang kedua itu ada arsitek. Kemudian apa kalian isi apa kegiatan utama sehari-hari dari seorang arsitek. Kemudian gambar ketiga itu ada dokter hewan. Kemudian juga selanjutnya di halaman berikutnya ada arsitek. Kemudian gambar selanjutnya itu ada polisi. Selanjutnya pada kolom di bawah coba kalian tuliskan apa mimpi dan harapan kalian tentang kegiatan atau pekerjaan kelak. Nah, kemudian kalian tuliskan cita-cita yang ingin kalian capai, kemudian apa kegiatan utamanya dan keahlian yang harus kamu miliki sehubungan dengan cita-cita kamu. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Ya, tugasnya ini kalian isi dan nanti kalian kumpulkan di depan ya. Iya, Bu.
sekarang kita akan membaca dan mengidentifikasi jenis-jenis puisi. Coba kalian buka buku halaman 5. Di situ ada teks bacaan teks puisi yang berjudul Cita-Citaku. Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian dalam 2 kelompok, Asrianipe dengan Murni, kemudian Maudi dengan Kristiani dan Sylvia. Kemudian kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Kira-kira kalian baca dan identifikasi apa ciri-ciri dari puisi yang ada tersebut, ya. Bu. Nah, sekarang coba kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian, dan Ibu akan beri waktu selama 20 menit, ya. Oke. Ya, kelompok 1, ada yang tidak dimengerti? Mengerti, Bu. Ya, jadi sekarang kalian baca teks puisi tersebut, kemudian identifikasi apa ciri-cirinya, ya. Ya, bagaimana dengan kelompok 2? Masih ada yang tidak dimengerti sehubungan dengan tugasnya? Sudah dimengerti. Oke. Nah, waktunya sudah selesai, ya? Apa sudah selesai semua dikerjakan? Sudah, Bu. Oke, sekarang coba kelompok yang pertama, kelompok Asrianipe, presentasikan apa atau identifikasi apa yang kalian temukan setelah mengidentifikasi ciri-ciri puisi yang ada. Coba maju ke depan dan bacakan. Silahkan. Gitu. Ciri-ciri puisi. Ya. Ciri-ciri puisi yaitu yang pertama terdiri beberapa bait, kedua 1 bait 4 baris. Ya, bagus. Coba kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sekarang kelompok 2. Ciri-ciri puisi yang pertama 1 bait 4 baris, kemudian kedua terdapat pengarangnya atau penulisnya. Oke, kita berikan juga tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, anak-anak, kita sudah mendiskusikan tadi dan mengidentifikasi apa itu puisi dan juga apa ciri-cirinya. Nah, jadi puisi itu adalah merupakan karya sastra yang terdiri dari baris dan bait, kemudian rima dan irama, dan kemudian juga puisi disusun dengan pilihan kata yang membangkitkan imajinasi, ya. Kemudian ada pun ciri-cirinya puisi, yaitu seperti yang dikatakan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 juga. Ciri-ciri puisi yaitu memiliki rima dan irama, kemudian memiliki penulis, kemudian terdiri dari beberapa baris dan bait, ya. Oke. Nah, sekarang tugas masing-masing kelompok, tugas kalian adalah coba kalian lihat di buku halaman 4. Ya, di situ ada ayo berlatih, kemudian yang ini, kemudian susunlah baris-baris puisi menjadi bait puisi, lalu tuliskan di tempat yang telah disediakan. Ya, itu yang ayo berlatih, ya. Oke, mengerti tugasnya? Ngerti, Bu. Dan nanti tugasnya dikumpulkan di depan, ya. Ibu. Oke, anak-anakku sekalian, apakah kalian masih semangat? Masih. Oke, sekarang agar kalian lebih semangat, mari kita bersama-sama melakukan tepukan semangat, ya? Ya, Bu. Oke, kita mulai. Semangat. Oh yeah. Oke. Nah, sekarang kita lanjut pembelajaran kita, ya. Iya, Bu. Nah, pada teks puisi yang telah kalian identifikasi tadi, di situ kita sudah memahami dan kita sudah melihat apa-apa ciri-ciri dari puisi tersebut. Kemudian
kita melihat tentang cita-cita mulia menjadi seorang dokter hewan. Nah, di sini tugas atau profesi seorang dokter hewan itu adalah siapa yang tahu apa ada yang bisa memberikan jawabannya apa tugas dari seorang dokter hewan? Coba angkat tangan. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Murniati, silahkan. Dokter hewan itu tugasnya itu merawat, menyembuhkan seorang hewan yang terluka sehingga bisa sehat seperti semula. Ya, bagus. Kita berikan tepuk tangan untuk Murniati karena sudah menjawab dengan baik. Oke. Nah, jadi anak-anak, seorang dokter hewan itu tugasnya adalah untuk menjaga dan merawat hewan peliharaan agar terhindar dari berbagai macam penyakit ya. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 6. Nah, di halaman 6 ini coba kalian perhatikan beberapa hewan peliharaan yang ada di gambar ini. Nah, Ada 3. siapa yang mempunyai hewan peliharaan di rumah? Angkat tangan. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, hewan peliharaan apa yang ada di rumah kalian? Saya kucing. Kalau saya ayam. Oke, baik. Coba Asriani, bagaimana caranya kamu memelihara hewan peliharaan kamu? Saya kasih makanan, Ya, terus apa lagi? dirawat. Nah, apakah hewan peliharaan kamu memiliki anak? Iya, Bu, memiliki anak 2. Nah, jadi anak-anak, semua makhluk hidup itu mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pertumbuhan itu adalah perubahan hewan dari kecil ke besar, sedangkan perkembangan adalah perubahan organ-organ atau sistem organ tubuh hewan tersebut. Nah, hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah daur hidup. Nah, hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Nah, hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhannya mengalami yang namanya metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada tahapan pertumbuhannya, mereka tidak mengalami metamorfosis. Nah, di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya mengalami yang namanya metamorfosis tidak sempurna. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di sini. Nah, ini adalah merupakan contoh dari daur hidup atau metamorfosis berbagai macam hewan. Nah, di sini pada gambar yang pertama ada gambar atau daur hidup kucing. Nah, pada tahapan perkembangan kucing, nah itu dimulai dari anak kucing, kemudian berubah ke kucing muda, kemudian bertumbuh lagi menjadi kucing dewasa. Nah, inilah daur hidup yang dinamakan daur hidup atau tahap perkembangbiakan pada hewan. Nah, kemudian di sini pada gambar yang kedua ada juga hewan peliharaan kelinci. Nah, siapa yang punya kelinci di rumah? Saya, Bu. Ada? Ya. Nah, kelinci ini sama daur hidupnya dengan kucing. Pada tahap pertama itu dinamakan anak kucing. Kemudian pada tahap yang kedua mengalami daur hidup yang namanya
Muda. kucing bukan Kelinci. kelinci Muda. muda, kemudian berkembang menjadi kelinci tua. Nah, kemudian pada gambar ketiga di sini ada juga daur hidup ayam. Nah, pada tahap yang pertama atau tahap 1 itu ayam mulai dari telur. Kemudian telur ini menetas. Kemudian setelah menetas itu akan berubah menjadi yang namanya anak Ayam. Nah, kemudian setelah menjadi anak ayam itu akan tumbuh menjadi anak ayam dewasa. Nah, itulah dari sinilah kita ketahui bahwa ayam juga mengalami yang namanya daur ulang atau metamorfosis. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk dalam tahap berdiskusi. Nah, Ibu akan bagi kalian dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama kelompok Murniati, Maudi, dan Sylvia. Kemudian kelompok kedua ada Asriani, Kristiani, dan Desi. Nah, kalian buka halaman 9. Di situ kalian amatilah gambar hewan peliharaan berikut. Kemudian susun tahapan pertumbuhan hewan pada gambar menjadi pertumbuhan yang benar. Berilah nomor urut di bawah gambar sehingga menunjukkan urutan yang benar. Ya, dimengerti semua tugasnya anak-anakku? Mengerti, Bu. Ya, sekarang Ibu akan kembali memberikan kalian waktu 15 menit ya untuk berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Ya, silahkan. Ya, baik, karena waktunya sudah selesai. Sekarang masing-masing kelompok silahkan mempresentasikan hasil kesimpulannya di depan kelas ya. Yang pertama dulu kelompok Asriani Pe. Bu. Silahkan. Ya, pada gambar nomor 1. Pada gambar 1 yaitu gambar hewan kucing. Ya, Dari nomor urut yang pertama itu ada di tengah, yang kedua ada di sebelah kiri, yang ketiga ada di sebelah kanan. ya, good. Baik, sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Untuk soal nomor 2, silahkan. Untuk soal nomor 2, yang pertama itu telur yang gambar ketiga, kemudian yang kedua itu gambar yang pertama, kemudian yang ketiga itu pada gambar yang keempat, kemudian yang terakhir itu pada gambar kedua. Ya, sekarang kita berikan tepuk tangan kepada setiap kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, karena kalian sudah mengidentifikasi dan memahami pengertian puisi serta ciri-cirinya, kemudian juga sudah menyusun dan kalian sudah mengetahui cara memelihara hewan peliharaan yang ada di sekitar kalian, dan juga telah menyusun skema siklus hidup makhluk hidup atau hewan peliharaan yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran yang kita dapat pada pagi hari ini? Coba angkat tangannya. Ya, silahkan Murniati. Saya, Bu, yang pertama itu tentang cita-cita. Cita-cita itu dimana kita mempunyai harapan yang di masa depan yang akan kita jalani. Kemudian yang kedua itu tentang daur hidup seperti hewan peliharaan, contohnya ayam, mulai dari telur, terus dari menetes, terus anak ayam, dan yang keempat itu Ya,
Empat itu ini Mbak. dewasa, ayam. Ya, bagus. Sekarang Ibu akan simpulkan apa pembelajaran dari tema cita-citaku yang kita pelajari hari ini. Nah, ya, yang pertama yaitu cita-cita adalah segala keinginan atau harapan yang ingin kita capai di kemudian hari. Kemudian bagaimana caranya kita agar cita-cita kita itu tercapai? Itu kita harus belajar dengan baik, rajin berdoa, hidup disiplin, dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua yaitu kita sudah mengetahui dan mengidentifikasi apa itu puisi dan ciri-cirinya. Nah, puisi itu adalah sebuah karya sastra yang di dalamnya terdiri dari beberapa baris dan bait, kemudian rima dan irama, kemudian puisi disusun dengan kata-kata yang imajinatif. Nah, kemudian ada pun ciri-cirinya puisi yaitu memiliki penulis, memiliki rima dan irama, memiliki makna kiasan, pilihan kata imajinatif, berbentuk 4 seuntai. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita sudah mengetahui apa itu siklus hidup makhluk hidup atau hewan peliharaan yang ada di sekitar kita, dan juga bagaimana cara kita mengetahui siklus hidup makhluk hidup yang kita sudah mengetahui bagaimana cara kita memelihara hewan peliharaan yang ada di sekitar kita, yaitu dengan cara membersihkan, memberi makan, merawat dan menyayangi ya. Nah, sekarang dan juga yang terakhir kita juga sudah mengetahui dan kita sudah kalian juga sudah mengetahui bagaimana dalam membuat skema atau menyusun skema tentang makhluk hidup atau hewan peliharaan yang ada di sekitar kita. Oke anak-anak, jadi pembelajaran kita hari ini cukup sekian, dan sebelum kita menutup pelajaran, coba ketua kelas pimpin doanya dulu sebagai doa penutup. Silahkan. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Nah, jadi anak-anak, itulah pelajaran yang kita dapat pelajari pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, dan Ibu akhiri dengan ucapan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.